Di video ini kita bakal belajar tentang present value. Apa sih present value? Oke, kita tulis dulu aja kali ya. Di sini kita akan belajar tentang present value. Nah, apa sih present value? Present value itu adalah gimana ya? Secara harfiah bisa kita artiin gini deh. Adalah nilai uang sekarang gitu. Nah, nilai uang sekarang. Present value juga dikenal juga sebagai present discounted value karena nilai yang di future nanti kalian akan belajar nilai nilai uang di masa yang akan datang kita diskon lagi sampai ke nilai uang sekarang gitu. Nah, coba kita lakuin sedikit latihan supaya kita lebih mengenal sebenarnya present value itu ngomongin apa sih. Nah, misalnya temen lu datang ke lu dan dia berjanji untuk ngasih uang ke lu adalah 100 juta. Berarti dia janji hari ini, today, oke, atau hari ini dia akan ngasih lu uang 100 juta. Ada dua opsional ternyata, dia ngasih hari ini 100 juta atau 1 tahun yang akan datang. Satu tahun yang akan datang dia akan ngasih lo 110 juta. Nah, kira-kira yang lebih worth it yang mana nih? Ngambil 100 juta sekarang atau 110 juta yang di tahun yang akan datang? Oke, lu mikir kalau misalnya 100 juta sekarang gue investasikan, mungkin gak sih nilainya jadi lebih dari sini? Ya mungkin aja lebih atau mungkin berkurang uh, karena investasi lu belum tentu jalan, akhirnya bisa dapat lebih dari ini. Tapi dalam menghitung bunga, lu bisa aja pakai risk free rate. Nah, di sini risk free rate. Nah, di sini risk free rate di sini misalnya lu pakai bunga bank gitu ya. Let's say bank itu aman banget gitu. Lu kalau naruh duit di sana bunga aman lagi, bunga bank, sorry. Nah, lu naruh di sana tuh aman banget sehingga lu pasti dapat bunga dan dijamin oleh pemerintah gitu lah. Let's say risk free rate di bank kalau lu naruh itu sebesar 5%. 5% per tahun. Oke, per tahun. Nah, berarti nilai lu 100 juta sekarang, 1 tahun kemudian nilai lu jadi berapa? Oke, seperti yang udah lu pelajari video sebelumnya tentang compound interest, coba kita buat 100 juta ini jadi tahun depan dengan bunga 5%. Berarti kita kaliin dengan pokoknya itu adalah 100 juta. Kita kaliin sama 1 ditambah apanya? Iya, bunganya berapa? 5%. Angkat 1 karena dia adalah si di tahun pertama doang kan, gue pengen tahu 1 tahun kemudian. Nah, 1 tahun kemudian berarti nilai gue adalah 100 juta dikali sama 1,05 ya, 1,05. Nah, jadinya berapa? Iya, jadinya 105 juta. Iya gak sih? 105 juta. Nah, kalau kita komparasi tahun yang akan datang, seharusnya gue nulisnya bukan di sini ya. Kita nulisnya di sini deh. Oke. Kalau kita komparasi nilainya pada tahun yang akan datang, jelas lah lebih worth it atau lebih menguntungkan kalau duitnya itu gue pinjemin aja. Toh gue bakal dapat lebih 5 juta gitu. Kalau misalnya gue pinjemin ke dia. Nah, ternyata ini jalan berpikir yang cukup benar juga. Tapi ini namanya nanti kita kenal namanya future value gitu. Nah, untuk dapat nilai present value, ya kita pengen tahu nilai uang sekarangnya berapa. Ternyata 110 juta kalau kita buat jadi nilai masa sekarangnya itu jadi berapa? Ya gampang, karena kita tahu kalau dia naruh di bunga di bank itu ada 5%, ya udah kita discounted aja nilainya 110 juta ini ke tahun sekarang. Artinya kita bagi 110 jutanya tadi sama si discount rate-nya berapa? 1 plus 5%. Ya. Nah, kalau kayak gitu berapa nilainya? Nilai pada today gitu, pada sekarang. Pada nilai uangnya saat ini berapa jadinya? Udah, kita pakai kalkulator kali ya. Nah, di sini kita tahu bahwa dia adalah 110 juta. 110 juta nilai uangnya. Oke, kita bagi dia sama 1,05 ya. Nah, berarti nilai 110 juta itu hari ini adalah 104,76 juta. 104,76 juta. Iya kan? Mulai nih kelihatan bahwa present value dari 100 juta, kalau misalnya dikasih 100 juta sama 110 juta yang akan datang, ya gue lebih milih 110 juta yang akan datang 1 tahun lagi. Kenapa? Karena nilai hari ininya dia adalah 104,76 juta. Lebih worth it dong. Nah, ini adalah komparasi yang lebih adil sebenarnya, lebih enak gitu. Nah, coba kita lihat beberapa contoh lainnya.
Ya, atau kita coba kenali dulu istilah-istilahnya. Oke, ini adalah si rate-nya. Oke, ini adalah rate-nya. Kita kasih warna hijau aja kali ya. Ini adalah rate-nya. Ini adalah rate. Ini adalah rate-nya. Nah, ini adalah, nah kalau nilai dia di diskon, berarti yang di sebelah sini itu namanya adalah discount rate-nya. Nah, ini adalah nilai discount rate. Nilai yang mendiskon nilai uang masa depan ke masa sekarang. Itu namanya discount rate. Oke. Nah, sekarang gimana kalau misalnya skenario-nya kita ganti? Kita misalnya di sini, oke. Di sini tadi kita punya nilai uang 110 juta pada masa sekarang adalah 104,76 juta. 104,76 juta. Ini hari ini ya. Sekarang skenario pertama kita konversi sama 100. Sekarang gimana kalau misalnya di sini kita punya 105? Oh, jelas lah si 105 ini nilainya paling worth it. Tapi gimana kalau misalnya 1 tahun kemudian dia ngasihnya misalnya di sini adalah 111 juta. Nah, kira-kira yang lebih worth it yang mana? Ya jelas kalau di sini untuk komparasi hari ini, oh kita milih yang 105 juta. Cuma kalau 111 juta pada 1 tahun yang akan datang dengan risk free rate-nya itu ada 5%, naruh bunga di bank per tahun. Nah, berarti nilai masa kininya berapa? Ya udah, kita bagi aja lagi kan. 111 juta kita bagi sama 1 plus berapa? 5%. Nah, kalau kayak gitu, berapa nilainya dia sekarang? Oke, berarti 111 juta kita bagi sama 1,05%. Serep. Jadi dapetnya 105,71. Oh, 105,71. Nah, berarti yang paling worth it adalah kalau kita ngambil aja. Ya udah, kalau gitu ambil aja deh 111 juta. Toh nilai hari ini 105,71. Oke. Ini adalah video kita di present value. Di video selanjutnya kita akan memperdalam nih tentang present value ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.